Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 Chapter 1717. Chapter 1717 Penolak Air Tanggulin. Asiatic Apple Douluo ragu sejenak sebelum dia berkata, meskipun kamu tidak akan bertarung melawan dewa perang di 3 level terakhir tes, aku harus memperingatkanmu bahwa ini adalah bagian tersulit dari tes. Sebagai dewa perang, saya tidak bisa memberitahu Anda tentang ujian itu. Saya hanya diizinkan menunggu di sini setelah membawa Anda semua ke titik ini. Ini adalah aturan aula dewa perang. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh kelompok terkejut. Si Mengshan tidak mengungkapkan apa-apa, tetapi dia sebenarnya memperingatkan mereka bahwa sungai bawah tanah itu berbahaya. Apalagi, dia menyindir bahwa itu akan menjadi ancaman bagi mereka. Itu karena dia tahu kemampuan mereka. Namun demikian, dia tetap memilih untuk memperingatkan mereka dalam keadaan seperti itu. Jika tidak, keamanan mereka akan terganggu. Aruhen telah menyebutkan sebelumnya bahwa tidak akan menjadi masalah baginya untuk berenang di bawah air selama 2 hingga 3 jam. Meski begitu, itu masih dianggap berbahaya seperti yang dia isyaratkan. Karenanya, bahayanya bukan karena lamanya berenang. Mengenai jenis bahayanya, dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Tampak jelas bahwa dia menahan diri untuk tidak mengungkapkan terlalu banyak. Tang Wulin mengangguk. Baiklah, terima kasih telah bersusah payah menunggu di sini. Kita akan pergi ke air bersama. Kakak-kakak murid, tolong tutupi bagian belakang sementara aku memimpin jalan di depan. Xiaoyan, tetaplah di tengah. Sisanya akan tetap di tengah dan membantu melindungi Xiaoyan. Si Mengshan memandang Tang Wulin dengan heran. Kesannya terhadap Tang Wulin adalah bahwa dia bukanlah orang yang sembrono. Mengapa dia memilih untuk memasuki sungai dengan seluruh kelompok di belakangnya meskipun dia mendapat petunjuk sebelumnya? Dia tidak bisa menahan ekspresi paniknya. Dia akan mengatakan sesuatu, tetapi dia merasa sulit untuk mengucapkan kata-kata itu. Dia sudah melanggar beberapa aturan ketika dia mengikuti pasukan dari Shrek. Seandainya bukan keringanan Skycrosser Douluo, dia tidak akan diizinkan berada di sini sama sekali. Jelas, dia tidak diizinkan untuk menguraikan lebih jauh dan mengungkap rahasia Wargat Hall. Aruhen terkekeh dan meremas bahunya dengan lembut. Dia berkata, jangan khawatir. Murid adik laki-laki saya tidak pernah melakukan apapun yang dia tidak yakin. Anda hanya melihat puncak gunung es. Ayo pergi, murid saudara laki-laki. Tang Wulin mengangguk memberi hormat kepada si Mengshan. Dia kemudian melompat ke sungai. Sementara itu, si Mengshan menyaksikan pemandangan aneh. Pada saat Tang Wulin memasuki air, sungai terbelah dengan sendirinya seolah-olah membuka jalan bagi Tang Wulin. Dia jungkir balik di udara dan mendarat dengan kokoh di tanah di bawah air. Sungai bawah tanah itu sangat dalam. Kedalamannya lebih dari 10 meter di pintu masuk. Namun, rasanya seperti ada ruang terbuka di sungai setelah kedatangan Tang Wulin. Apa? Jelas bahwa dia tidak memaksakan kekuatan jiwanya. Dia juga tidak menggunakan alat apapun. Faktanya, perangkat jiwa berskala besar tidak dapat digunakan di sini. Orang-orang lainnya mengikuti. Satu persatu, mereka memasuki sungai bawah tanah setelah Tang Wulin. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu mengikuti Tang Wulin di kedua sisinya. 3 master jiwa tipe penyerangan membuka jalan di depan. Su Xiaoyan, Ling Zichen, dan Xie Xie ada di belakang mereka. Ling Zichen dan Xie Xie melindungi Su Xiaoyan yang terjepit di antara mereka. Gale Saber Dimensi Majinci dan Bodi Douluo Aruhen bertanggung jawab atas bagian belakang. 8 dari mereka mempertahankan formasi 3-3-2 saat mereka maju dengan kecepatan penuh. Mereka tercengang ketika air di sekitarnya dalam diameter 5 meter, dengan Tang Wulin sebagai pusatnya, benar-benar lenyap. Air itu sengaja menghindari Tang Wulin. Ini bergerak sesuai dengan Tang Wulin. Dasar sungai bawah tanah adalah permukaan batu yang tidak rata. Mereka berjalan dengan kecepatan tetap. Dengan ruang di sekitar mereka tanpa air, ada cukup udara yang akan bertahan cukup lama bagi mereka. Xie Xie adalah satu-satunya orang yang memahami situasinya sementara yang lainnya terkejut. Di antara Shrek Seven Monsters, mereka yang telah bersama Tang Wulin paling lama sangat terkejut. Mereka berpikir bahwa mereka mengenal Tang Wulin dengan cukup baik, tetapi mereka tidak berharap dia memiliki kemampuan seperti itu. Dia pada dasarnya adalah penolak air.
Tang Wulin tidak menjelaskan banyak saat dia mengangkat tangan kanannya untuk memanggil tombak naga emas ke dalam genggamannya. Dia berjalan maju dengan langkah panjang dan mempertahankan kecepatan lari orang biasa. Yue Zhengyu mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Sekelompok pita cahaya ditembakkan untuk menerangi sungai di depan. Cahaya sucinya tampak aneh dan keluar dari dunia karena pembiasan air saat berada di sungai bawah tanah. Tidak butuh waktu lama sebelum Xie berkata dari belakang, saya berada di tempat ini sebelumnya. Saya tidak tahu situasi di luar sini. Harap berhati-hati, kakak. Tang Wulin mengangguk dan memperlambat kecepatan berjalannya. Pada saat yang sama, dia melepaskan seluruh kekuatan spiritualnya dan membiarkan indera dan persepsinya menyebar ke kejauhan. Mengapa air terbagi secara alami? Itu karena dia adalah putra Dewa Laut. Di masa lalu, dia mengandalkan kekuatannya untuk menghentikan seluruh pasukan dari benua Douluo di laut. Selanjutnya, dia mencegah terjadinya perang pada saat itu. Begitulah situasi di laut, apalagi sungai di depannya. Sungai, danau, dan lautan pada akhirnya semuanya adalah lautan. Seperti yang disebutkan oleh Ling Zichen sebelumnya, sungai bawah tanah akan bertemu dengan sungai Ming, dan laut akan menjadi tujuan akhirnya. Dengan kata lain, sungai bawah tanah terhubung dengan laut. Sebagai anak Dewa Laut, mengapa Tang Wulin harus khawatir bahwa sungai akan memberinya masalah terutama ketika dia memiliki Trisula Dewa Laut bersamanya? Bagi kebanyakan orang, atribut indera dan persepsi kekuatan spiritual mereka akan berkurang di sungai. Namun, dalam kasusnya, justru sebaliknya. Deteksinya ditingkatkan beberapa kali lipat dimanapun ada air sedemikian rupa sehingga kecakapan pendeteksiannya dapat mendeteksi lebih jauh dari sebelumnya. Akhirnya, Tang Wulin berhenti berjalan setelah mereka menempuh jarak ribuan meter lagi. Saat itu, dia sepertinya memiliki kesadaran. Jadi, memang begitu, ya. Apa yang telah kamu temukan? Yuanen Yehui bertanya. Tang Wulin tersenyum. Saya tahu ujian tingkat 16 mereka. Anda tidak dapat merasakannya sekarang karena kita tidak berada di dalam air. Sebenarnya, daya hisap di dalam air sudah ada sejak awal. Jika kita berada di dalam air, kita mungkin menganggapnya sebagai kecepatan aliran sungai bawah tanah biasa. Terlebih lagi, semakin cepat kecepatan arus, semakin cepat kita bisa berenang ke depan. Bahkan jika judul Douluo berenang ke tempat ini, itu masih akan memakan waktu. Khawatir tentang konsumsi udaranya, judul Douluo akan mencoba berenang dengan tergesa-gesa. Namun, jika dia berenang dengan kecepatan penuh, dia akan segera mendapat masalah. Itu karena arus sungai akan semakin deras. Ada lubang yang dalam dan sangat besar sekitar 2000 meter jauhnya. Saya tidak tahu asal-muasal lubang yang dalam ini, tetapi sangat mungkin itu adalah mata air bawah tanah yang besar. Arus di sana sangat deras sehingga membentuk pusaran raksasa. Tidak akan mudah untuk berjuang bebas dari pusaran air. Selanjutnya oksigen dalam tubuh seseorang akan habis dalam proses perebutan bebas. Disitulah letak masalahnya. Tapi saya tidak tahu bagaimana War God Hall akan menyelamatkan orang dalam keadaan seperti itu. Peringatan Asiatic Apple Douluo benar. Tempat ini sangat berbahaya. Setelah mendengarkan penjelasan Tang Wulin, kerumunan itu tidak bisa menahan napas dingin. Tidak peduli seberapa kuat seseorang itu, selama dia bukan dewa, dia tidak mungkin melawan alam. Di dunia bawah laut di mana hampir tidak mungkin untuk bernapas, bagaimana seseorang bisa membebaskan diri ketika diguncang oleh pusaran air yang tak terhindarkan oleh standar umat manusia? Apalagi bila sebelumnya orang tersebut sudah kelelahan karena berenang. Mungkin, dibutuhkan bakat khusus bagi seseorang untuk melewati level ini. Selain itu, hanya mungkin jika orang tersebut menemukan masalahnya terlebih dahulu. Namun, deteksi kekuatan spiritual seseorang di bawah air sangatlah terbatas. Oleh karena itu, akan lebih sulit untuk mendeteksi bahayanya. Aruheng menyipitkan matanya. Kalau begitu, mungkin 3 atau 4 dari kita bisa sampai ke pantai jika kita berdelapan menerobos level pada saat yang sama. Soul Land 3 Chapter 1718. Chapter 1718, segala sesuatu di bawah air bukanlah halangan. Kemungkinan Master Jiwa tipe penyerangan lulus tes ini tinggi. Yang pasti, Tang Wulin dan Aruheng tidak akan menghadapi banyak masalah. Adapun yang lainnya, Sima Jinchi dan Yuanen Yehui harusnya bisa lolos juga. Namun, Master Jiwa tipe kontrol nomor 1 di bawah langit berbintang, Su Xiaoyan mungkin tidak bisa berenang keluar dari pusaran tanpa bantuan. Kemampuan kontrolnya yang super kuat juga menandakan bahwa kemampuan bertarung individualnya akan normal.
Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Su Xiaoyan bertanya. Tang Wulin tersenyum. Tidak masalah. Aku di sini. Segala sesuatu yang ada di bawah air tidak dianggap sebagai penghalang. Ikuti saja aku. Secara alami, Tang Wulin merasa jauh lebih lega setelah dia menjelajahi situasi di depan. Dia mulai maju dengan kecepatan yang lebih cepat. Seperti yang diharapkan, mereka menemukan situasi yang tidak biasa. Di bawah iluminasi cahaya Yue Zhenyu, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa arus di perairan sekitarnya jelas semakin kuat dan cepat seiring waktu. Rasanya seolah-olah tanah kering tempat mereka berdiri juga terbawa arus tak terlihat. Itu hanya akan berhenti ketika Tang Wulin berhenti berjalan. Cahaya menembus ke kejauhan, tetapi jarak pandang tiba-tiba berkurang. Itu adalah pintu keluar di mana pusaran bawah air yang sangat besar menunggu mereka di luar pintu keluar. Ekspresi kelompok berubah secara drastis saat mereka merasakan kekuatan pusaran. Pada saat yang sama, mereka mendengar suara gemuruh yang dalam. Itu adalah suara air yang membentur dinding berbatu di sekitarnya. Arus air yang menakutkan. Ling Zichen tiba-tiba berbicara, sepertinya kekuatan yang menyedot kita sebelumnya berasal dari pusaran juga. Ini adalah fenomena alam, itu tidak mungkin buatan manusia. Wargat Hall menggunakan kekuatan alam untuk ujian ini. Semuanya, tetaplah dekat denganku. Saat dia berbicara, Tang Wulin melepaskan Blue Silver Emperor Finesse dari tubuhnya dan melilitkannya di sekitar tubuh rekan-rekannya sehingga dia bisa menarik mereka lebih dekat dengannya. Segera setelah itu, rune Trisula emas di dahinya menyala. Tombak naga emas diberikan ke tangan kirinya, sementara tangan kanannya memegangi udara. Sinar emas bersinar dan Trisula emas mendarat di genggamannya. Pada saat Trisula emas muncul, semua yang ada di sekitar menjadi diam tiba-tiba. Arus air yang mengalir tadi sepertinya sudah hilang sama sekali. Pusaran berputar juga terpengaruh. Itu melambat seolah menyerah pada Tang Wulin. Pada saat yang sama, lapisan cahaya biru keemasan terpancar dari tubuh Tang Wulin secara alami. Dia mengayunkan trisula emas di tangannya. Sekaligus, layar air di depannya terbelah secara alami. Di bawah kendalinya, air berubah menjadi tangga yang menuju ke area diagonal di atas. Tang Wulin memimpin jalan dan melangkah ke tangga yang terbuat dari air. Anggota kelompok lainnya mengikuti dengan tergesa-gesa di belakangnya meskipun merasa bingung menyaksikan pemandangan itu. Mereka semakin merasakan teror pusaran ini setelah berjalan melalui pusaran tersebut. Diameter pusaran itu mendekati 1000 meter. Mereka gagal mendeteksi tanda-tanda kehidupan. Nyatanya, tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan di tempat ini. Bagaimanapun, Tang Wulin tampak seperti dominator dunia ini saat dia memegang Trisula Dewa Laut di tangannya meskipun dunia bawah laut yang menakutkan. Dia berjalan menuju diagonal atas dengan hati-hati. Dengan setiap langkah yang diambilnya, seluruh tubuhnya bersinar dengan cemerlang. Air mengalir dengan cepat seolah-olah melindungi tuannya dan dengan patuh menjaga jalan mereka. Mereka menaiki ratusan anak tangga dan air sebelum mereka akhirnya berpisah. Itu berpisah dengan kecerahan siang hari untuk mengungkapkan jalan yang menuju ke dunia luar. Tang Wulin mencabut trisula emas di tangannya saat dia terus berjalan. Karena pengaruh sisa dewa laut atas air di sekitarnya, air tidak langsung menutupnya. Itu memungkinkan Tang Wulin dan rekan-rekannya keluar dari pusaran. Tang Wulin melompat dan melayang di udara. Dia melihat sekelilingnya sementara yang lainnya mengikuti di belakangnya dan juga waspada. Mereka melihat danau besar di bawah mereka dari tempat mereka berada. Danau itu berbentuk corong, pusaran yang menakutkan. Memang, bagian yang paling menakutkan dari ini adalah bahwa air danau yang berputar menghasilkan aliran udara yang kuat yang menghasilkan suara melolong yang menusuk yang dapat didengar dari lokasinya. Cara kerja alam yang luar biasa berada di luar imajinasi seseorang. Tidak ada keraguan bahwa tempat ini mewakili itu. Di pantai di kejauhan, tanah datar bisa dilihat. Itu adalah lokasi satu-satunya jalan. Orang-orang terbang dan mendarat di tanah. Mereka menghela nafas lega ketika mereka akhirnya berada di tanah yang kokoh. Pusaran air yang hitam pekat dan raksasa terhampar di depan mereka. Meskipun mayoritas dari mereka adalah judul Doulos, mereka tidak dapat menahan perasaan ketakutan yang berkepanjangan saat mereka melihat pusaran air yang mengerikan. Cahaya samar berkilauan di wajah Tang Wulin yang sedingin es. Tempat itu sesuai dengan reputasinya sebagai neraka tingkat 16. Orang biasa tidak bisa melewatinya dan selamat. Dia bertanya-tanya tentang jenis penghalang sulit yang menunggu mereka selanjutnya. Tang Wulin tidak terburu-buru untuk maju lebih jauh. Dia memimpin untuk duduk bersila di tanah.
Yang lainnya mengikuti dan duduk di sekelilingnya. Pertempuran besar sebelumnya selain upaya mereka untuk menyeberangi sungai telah membuat mereka lelah sampai batas tertentu. Tingkat ke-16 sudah sangat melelahkan. Bagaimana dengan tingkat ke-17 dan ke-18? Hal terbaik yang harus dilakukan sekarang adalah mempersiapkan diri agar berada dalam performa terbaiknya untuk menghadapinya. Butuh waktu setengah jam bagi seluruh kelompok untuk bangun dari sesi meditasi mereka. Ada satu-satunya jalan di depan mereka. Tidak diragukan lagi, ini adalah satu-satunya jalan untuk mencapai level yang lebih tinggi. Mereka mempertahankan formasi sebelumnya dengan Tang Wulin, Yuanen Yehui, dan Yue Zhenyu di depan dan sisanya mengikuti di belakang. Mereka segera memasuki jalur tersebut. Dibandingkan dengan terjun bebas sebelumnya, jalan di depan mereka tampak jauh lebih tenang. Tanahnya datar dan menunjukkan tanda-tanda telah diperhalus oleh manusia. Lingkungannya tampak normal seperti jalur bawah tanah alami. Tempat itu diterangi oleh cahaya suci yang dilepaskan dari tubuh Yue Zhenyu. Kalau tidak, tempat itu akan menjadi gelap gulita di mana seseorang bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya. Namun, mereka merasakan suhu meningkat secara bertahap di udara saat mereka bergerak maju. Tang Wulin menyipitkan matanya. Itu adalah air sebelumnya, mungkinkah tingkat ke-17 ada hubungannya dengan api? Cahaya terlihat menembus dari ruang di depan. Awalnya, itu hanya bintik merah. Saat suhu berangsur-angsur naik, bintik merah tua berubah menjadi lebih terang juga dan menerangi sekitarnya membuatnya menjadi merah. Selain itu, suhu di sekitar tubuh mereka meningkat dengan cepat sehingga mereka tidak punya pilihan selain melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk menahan suhu tinggi. Mereka akhirnya mencapai ujung jalan. Mereka dikejutkan dengan pemandangan di depan mata mereka. Itu adalah dunia merah raksasa yang berapi-api di ujung jalan. Ada danau juga, hanya saja itu adalah danau magma. Magma berwarna merah keemasan menggelembung dalam suhu tinggi. Bahkan udara terasa panas membara. Akan sangat sulit bagi orang biasa untuk bernapas di sini. Bagian yang paling menakutkan adalah magma merah keemasan memiliki energi yang sangat besar. Rasanya seolah-olah energi itu akan meledak kapan saja. Karena suhu tinggi, udara di atas danau magma menjadi panas. Akibatnya, mereka tidak bisa melihat dengan jelas ke kejauhan. Namun, itu sudah merupakan ujung jalan. Satu-satunya cara untuk maju adalah melewati danau magma. Apakah hanya itu saja? Inilah yang mengganggu Tang Wulin. Meskipun suhu magma tinggi, tidak akan menjadi masalah bagi judul Douluo untuk menahan suhu tinggi selama dia tidak tenggelam dalam magma. Bisakah dia tidak terbang di atasnya? Tentu saja, itu hanya pertanyaan retoris. Pasti ada bahaya di dalamnya. Faktanya, bahaya sebenarnya adalah ketidakpastiannya. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi selanjutnya. Tang Wulin berkata, saya khawatir ini tidak sesederhana kelihatannya. Kakak-kakak murid, maaf merepotkanmu. Soul Land 3 Chapter 1719. Chapter 1719 Manusia Api Magma. Aruhen terkekeh. Tentu, saya bisa mandi di waktu yang sama. Biarkan aku pergi dan melihatnya. Saat dia berbicara, kulitnya sudah berubah menjadi keemasan. Dia melompat dan terbang menuju area di atas danau magma. Mata Tang Wulin bersinar dengan sinar ungu keemasan. Dia menggunakan mata iblis ungu untuk mengamati siluet kakak laki-lakinya, murid Aruhen dalam persiapan untuk membantunya jika diperlukan. Akan sangat sulit bagi Aruhen untuk terluka oleh magma dalam tubuh emas anti bocornya. Dia adalah kandidat yang paling cocok untuk menjelajahi jalan setapak. Sisanya berkumpul di belakang Tang Wulin dan melepaskan kekuatan jiwa masing-masing untuk menahan panas tinggi. Aruhen mendongak dan menatap ke kejauhan saat terbang ke daerah di atas danau magma. Lingkungannya semuanya berwarna merah keemasan sehingga dia tidak bisa melihat ke kejauhan dengan jelas. Udara bergetar karena panas yang menghasilkan pola seperti gelombang. Aruhen mungkin tampak kasar, tapi sebenarnya dia adalah orang yang teliti. Dia terbang berkeliling untuk mengamati medan di sekitarnya dan memasukkannya ke dalam ingatan. Tidak diragukan lagi, seseorang harus sangat berhati-hati saat terbang di atas danau magma. Seseorang seperti Su Xiaoyan akan segera dimusnahkan saat jatuh ke danau magma. Demi keselamatan rekan-rekannya, dia harus menyelidiki secara menyeluruh. Sementara itu, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Danau magma di bawahnya bergelembung beberapa saat. Segera setelah itu, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar. Bola api magma besar dengan diameter lebih dari 5 meter melesat ke arah Aruhen.
Aruheng mendengus dingin dan melontarkan pukulan. Dia tidak akan pernah menunjukkan emosi panik ketika dihadapkan oleh serangan dalam situasi apapun karena basis kultivasinya. Bola api magma tiba-tiba meledak dengan ledakan keras tapi tidak menyebar. Sebuah siluet muncul dari dalam dan tiba di hadapan Aruheng secepat kilat. Aruheng langsung memeluknya erat-erat. Ya, dia mendapat pelukan. Itu adalah makhluk dalam bentuk manusia dengan tangan dan kaki. Tingginya sekitar 3 meter dan sebelumnya tergulung di bola api. Ketika bola api meledak, itu mungkin menggunakan kekuatan ledakan untuk mencapai Aruheng dalam sekejap. Suhu tubuhnya yang tinggi adalah senjata terbaiknya. Itu memberi Aruheng pelukan. Aruheng terkejut. Lawannya sangat cepat sehingga dia sedikit lambat dalam bereaksi terhadap situasi tersebut. Namun, dia tersenyum ketika dia dipeluk, jadi dia membalasnya juga. Puff, terdengar. Tubuh pria yang berapi-api itu segera dihancurkan oleh tubuhnya. Namun, cahaya api terlihat berkedip-kedip, sebelum berubah menjadi bintik cahaya yang berkumpul untuk membentuk kembali tubuh aslinya sekali lagi di area di dekatnya. Itu melayang di udara mengikuti itu. Saat ini, orang-orang akhirnya melihat bagaimana makhluk itu terlihat. Tingginya sekitar 3 meter dan seluruh tubuhnya berwarna merah menyala, hanya menyisakan matanya yang menyala dengan nyala emas. Itu tampak sangat aneh. Itu jelas makhluk hidup dari elemen api yang sangat murni. Orang dapat melihat bahwa ia berhasil meninggalkan beberapa tanda pada tubuh emas anti bocor Aruheng setelah pelukannya. Dilihat dari penampilannya, judul Douluo biasa lainnya di tempat Aruheng tidak akan bisa menahan pelukan. Pada saat yang sama, bola api muncul dari danau magma satu persatu. Bola api melayang di udara sebelum meledak berturut-turut. Sebuah siluet muncul setelah setiap ledakan. Anehnya, makhluk yang muncul dari bola api tidak hanya berwujud manusia tetapi juga berwujud hewan. Misalnya ada serigala api, singa api, dan sebagainya. Namun, makhluk bentuk manusia adalah yang terbesar jumlahnya. Ada makhluk berapi-api dalam wujud manusia, tingginya lebih dari 7 meter, yang memancarkan aura yang sangat kuat. Dari kekuatan energi yang dipancarkannya, itu telah mencapai kekuatan limit Douluo. Tang Wulin tercengang, impresif. Sepertinya Wargat Hall benar-benar menyembunyikan banyak senjata rahasia. Bukan hal yang mudah untuk melawan begitu banyak makhluk aneh. Selain itu, pihak lawan tampaknya memiliki kemampuan yang hampir mendekati keabadian. Namun, makhluk-makhluk ini tidak terlihat seperti makhluk jiwa karena aura mereka jelas sangat berbeda dari makhluk jiwa. Tidak mudah bagi mereka untuk menyerang melalui begitu banyak makhluk elemen api. Tang Wulin menggenggam tombak naga emas di tangannya dengan erat dan memberi isyarat tangan ke Su Xiaoyan yang ada di belakangnya. Karena makhluk elemen api bisa dibangkitkan, mereka harus berlari dengan paksa. Semakin cepat mereka melakukannya, semakin baik jadinya. Tolong jangan melawan kami. Tiba-tiba, seorang pria berapi-api dengan tubuh terbesar, yang ternyata adalah pemimpinnya, tiba-tiba berbicara kepada Tang Wulin. Dia berbicara dalam bahasa manusia. Dada Tang Wulin menegang sejenak. Lawan mereka sebenarnya bisa berbicara dalam bahasa manusia. Mungkinkah klan ini terkait dengan umat manusia? Pemimpin itu melihat ke arah Tang Wulin dan membungkuk sedikit untuk memberi hormat pada Tang Wulin. Seandainya bukan tubuhnya yang merah menyala dan mata emasnya yang menyilaukan, itu benar-benar terlihat seperti manusia. Halo, maaf mengganggu kalian semua saat ini. Saya benar-benar minta maaf. Namun, kami telah memasuki Wargat Hall, dan kami ingin melanjutkan usaha kami ke depan. Sepertinya satu-satunya cara adalah melalui danau magma. Kami hanya ingin melewatinya dengan damai dan kami tidak bermaksud jahat, kata Tang Wulin dengan suara yang dalam. Meski demikian, dia tetap waspada. Dia siap untuk melancarkan serangan di sisi lawan kapan saja. Pria yang berapi-api itu berkata, kami juga tidak bermaksud jahat. Hanya saja aku merasakan aura Lord sebelumnya, jadi aku keluar untuk melihatnya secara pribadi. Bolehkah saya tahu siapa di antara Anda yang merupakan dewa sejati? Aura Lord. Orang-orang mengalihkan pandangan mereka untuk melihat Tang Wulin. Aura dewa yang disebutkan oleh pria raksasa yang berapi-api ini pasti karena Trisula Tang Wulin. Sinar berkedip di mata Tang Wulin. Dia berkata, maaf, kita tidak memiliki Lord bersama kita. Mungkin, Anda merasakan aura yang berasal dari senjata dewa saya. Saat dia berbicara, dia melepaskan trident Dewa Laut. Tang Wulin melepaskan senjata dewa untuk mengejutkan lawan-lawannya yang sangat kuat. Saat Trisula Dewa Laut muncul di genggaman Tang Wulin, suara aneh seperti gelombang segera muncul.
Rekan-rekannya di dekatnya langsung merasakan sensasi dingin yang terpancar dari senjata yang melindungi panas membara di depan mereka. Tubuh besar pemimpin itu bergetar sekali dengan tiba-tiba saat melihat Trisula Dewa Laut. Kata-kata itu keluar dari mulutnya bahkan sebelum dia bisa membukanya. Itu adalah senjata super ilahi. Nada suaranya dinaikkan mengungkapkan emosinya yang meningkat. Senjata super ilahi. Tang Wulin sebenarnya tidak memiliki pemahaman menyeluruh tentang peringkat senjata ilahi. Mungkin, tidak ada seorang pun di benua Douluo yang mampu membedakan senjata ilahi. Apa yang disebut senjata dewa itu? Tang Wulin memiliki pertanyaan di benaknya yang dia tanyakan dalam hati. Pemimpin yang berapi-api itu tampak sangat bersemangat. Faktanya, dia mulai menari dengan gembira sementara orang-orang yang berapi-api di sekitarnya mulai ribut. Beberapa berbicara dengan suara aneh yang mungkin merupakan bahasa klan. Setelah beberapa lama, pria yang berapi-api itu berkata, "Halo, manusia yang terhormat. Saya benar-benar tidak berharap Anda memiliki senjata super ilahi. Namun, Anda belum menjadi dewa. Meskipun demikian, itu membuktikan bahwa Anda memiliki darah peringkat dewa yang mengalir dalam diri Anda. Jika tidak, Anda tidak mungkin menggunakan senjata super divine. Saya punya permintaan kecil, dan saya ingin tahu apakah Anda bisa membantu." Tang Wulin tertegun sejenak. Permintaan. Mereka baru saja bertemu, namun pihak lawan telah meminta bantuannya. Namun, mereka harus menyeberangi danau magma di depan mereka. Oleh karena itu, dia tidak bisa langsung menolak permintaan pria yang berapi-api itu. "Tolong pergilah. Saya akan mencoba membantu jika saya bisa." Pria yang berapi-api itu terdiam sesaat sebelum berkata, "Sebenarnya, aku juga tidak tahu apakah kamu bisa melakukannya. Saya tidak bisa memaksa Anda juga tidak perlu menjamin apapun. Saya hanya berharap jika Anda mencapai keilahian dalam hidup Anda dan tiba di alam ilahi, dapatkah Anda membantu kami untuk mencari dunia yang pada awalnya milik kami? Bantu kami mencari rumah asli kami." Ketika kata-kata itu diucapkan, Tang Wulin berhasil mengambil beberapa petunjuk meskipun pidatonya membingungkan. "Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa Anda bukan bagian dari benua Douluo?" tanya Tang Wulin dengan rasa ingin tahu. Soul Land 3 Chapter 1720. Chapter 1720, Klan Hos Api. Pria yang berapi-api itu mengangguk. "Tidak, tempat kami bukan di sini. Jadi, kita hanya bisa bersembunyi di tempat ini. Kami sangat ingin pulang. Jadi, kami berharap Anda dapat membantu kami." Aruhen tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut campur setelah mendengarkan dari samping. "Bisakah Anda menjelaskan secara rinci? Kami tidak mengerti kondisi Anda. Jadi, bagaimana kami bisa membantu Anda?" Pria yang berapi-api itu berkata, "Oke, saya akan menjelaskan lebih detail sekarang. Saya terlalu emosional sebelumnya, jadi saya mengoceh. Ini pertama kalinya aku merasakan aura senjata super divine sejak kita turun ke dunia ini. Ini juga pertama kalinya saya melihat secercah harapan. Jadi, saya menjadi emosional." Dia mengulangi kata emosional dan berbicara dengan tidak jelas sekali lagi. Tang Wulin melambaikan tangannya pada Aruhen untuk memberi isyarat agar dia tidak menjadi tidak sabar. Pria yang berapi-api itu menenangkan dirinya dengan usaha keras sebelum dia melanjutkan berbicara, "Kami datang dari dunia lain. Di dunia kami hidup dengan baik dan damai, tetapi bencana menimpa kami dan kami dikirim ke sini." "Dunia lain, apakah itu plane utama?" tanya Tang Wulin. Pria yang berapi-api itu menjawab dengan bangga, "Ini plane utama, tentu saja. Selain itu adalah plane utama yang jauh lebih kuat dari dunia Anda. Dunia kita dikenal sebagai dunia biru ajaib sedangkan klan kita dinamai Klan Hosti Api. Klan Tuan Rumah Api." Tang Wulin mengingat nama itu. Pemimpin klan Hos Api berbicara, "Nama saya Huo Tian dan saya salah satu pemimpin klan Hos Api saat ini. Ada beberapa tetua klan yang merupakan atasan saya. Ada sebuah benua di dunia biru ajaib kita dan itu dikenal sebagai benua monster iblis. Jangan marah atas apa yang akan kuberitahukan padamu. Benua monster iblis kami diperintah oleh klan iblis dan klan monster. Kita juga manusia di benua kita, tapi mereka adalah pelayan klan iblis dan monster kita." Setelah mendengarkan narasinya, Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi menunjukkan minat. Itu adalah dunia lain di mana juga ada manusia. Dia tidak mengajukan pertanyaan apapun tetapi dia mendengarkan penjelasan Huo Tian dengan sabar. Huo Tian terus berbicara, "Klan Hosti Api kami tinggal di tempat yang tidak jauh dari klan monster iblis pada awalnya. Tempat kami tinggal dikenal sebagai Laut Magma atau Laut Merah Magma.
Klan kami dikenal sebagai penghasil prajurit. Setiap anggota klan kami memiliki kemampuan bertarung yang kuat dan inheren. Meskipun kami tidak dapat menyimpang dari area magma, kami hampir menjadi abadi selama kami berada di area yang kaya magma. Oleh karena itu, kami tidak tunduk pada klan iblis dan klan monster terlepas dari seberapa kuat mereka. Kami dianggap setara, dan kami berdagang satu sama lain. Di dunia biru ajaib, klan Hos Api kami sekuat klan manapun, selain klan emas ungu yang misterius. Pada titik ini, suaranya dipenuhi dengan rasa bangga. Dia sangat bangga dengan klannya. Suatu hari, tetua klan kita diundang oleh iblis terkuat dari klan iblis untuk membahas beberapa hal. Tetua klan kami pergi untuk waktu yang lama pada kesempatan itu. Kemudian, kami menerima kabar. Berdasarkan studi astrologi, klan iblis dan makhluk perkasa klan monster meramalkan bahwa bencana besar akan menimpa dunia biru ajaib kita. Itu akan mengakibatkan kehancuran total dunia kita. Kami harus bersiap menghadapi hari-hari hujan dan menggabungkan upaya seluruh dunia untuk bertahan dari malapetaka. Oleh karena itu, makhluk perkasa dari klan iblis dan klan monster bergandengan tangan dengan klan Hos Api kami, dan klan kuat dari Laut Biru Tanpa Batas, yaitu klan Naga Laut dan klan Raksasa Laut. Selanjutnya, kami mencari bantuan dari klan emas ungu yang misterius selain klan hijau dari Laut Hijau Kehidupan. Kami sedang mempersiapkan satu set senjata dewa untuk melawan bencana yang akan datang. Jadi, apakah kamu berhasil? Su Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, menjadi orang yang paling ingin tahu di grup. Huo Tian berkata, itu sukses. Tentu saja kami berhasil. Kami mengumpulkan semua sumber daya dari seluruh dunia biru ajaib dan benua monster iblis untuk menghasilkan seperangkat senjata suci. Itu adalah satu set 7 mutiara dewa yang kami beri nama Biru Ajaib 7 Mutiara Ilahi. Itu dikendalikan oleh Tuan Yang Maha Kuasa dari setiap klan untuk menghadapi bencana besar bersama. Bencana itu akhirnya terjadi. Makhluk Maha Kuasa dari klan iblis dan klan monster benar dalam prediksi mereka. Satu-satunya hal yang kami tidak pernah mengira bencana itu begitu mematikan. Pada saat itu, turbulensi ruang waktu mengguncang planet yang jauh lebih kecil daripada planet kita menurut sesepuh klan kita. Planet yang lebih kecil kemudian menghantam kita. Segera setelah itu, tetua klan dan almitis dari klan lain mengambil 7 mutiara dewa biru ajaib untuk menahan malapetaka. Pada titik ini, Huo Tian terdiam. Klan dari klan Hos Api di sekitarnya juga terdiam. Mereka dipenuhi dengan kesedihan. Orang dapat mengetahui dari emosi mereka bahwa perlawanan itu tidak berhasil. Tang Wulin merasakan dadanya menegang saat mendengar kata turbulensi ruang waktu. Dia masih bisa mengingat dengan jelas apa yang pernah dikatakan ayahnya. Alam dewa di benua Douluo tersapu oleh turbulensi ruang waktu. Justru pergolakan ruang waktu yang menyebabkan dia berada jauh dari anggota keluarganya. Dia tidak menyangka turbulensi ruang waktu yang telah mempengaruhinya menjadi penyebab malapetaka juga. Huo Tian menghela nafas, lalu dia melanjutkan berbicara, bagaimanapun, 7 mutiara dewa biru ajaib menghasilkan beberapa efek. Setidaknya, itu berhasil memperlambat planet. Saya masih mengingat hari itu seolah-olah baru kemarin. Planet itu menangkis Magic Blue Seven Divine Purse dan menabrak benua monster iblis. Pada saat itu, rasanya seolah seluruh dunia akan benar-benar dimusnahkan. Itu adalah bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekaligus, gunung-gunung roboh, daratan retak, dan terjadilah tsunami. Separuh laut merah magma lenyap seketika. Tetua klan kami tidak kembali. Meskipun saya tidak yakin, saya pikir nyawa almitis dari klan iblis dan klan monster dikorbankan dalam bencana besar. Benua monster iblis hancur menjadi beberapa fragmen karena tabrakan. Di sisi lain, planet itu juga hancur lebur. Bencana besar mempengaruhi seluruh dunia. Pada saat yang sama, banyak celah spasial muncul juga. Sejumlah besar makhluk hidup di seluruh dunia biru ajaib mati karena itu. Pada saat itulah kelompok kami diliputi oleh celah spasial secara tidak sengaja, dan kami dibawa ke sini. Tang Wulin akhirnya mengetahui situasinya. Ternyata klan Hos Api dipindahkan dari dunia lain. Tang Wulin tidak dapat menentukan apakah Magic Blue World benar-benar lebih kuat daripada benua Douluo berdasarkan deskripsi Huo Tian. Namun, dia bisa tahu dari aura klan Hosti Api bahwa itu tidak lebih lemah dari bidang utama benua Douluo. Jumlah klan beberapa kali lipat lebih banyak dari jumlah sekarang ketika kami pertama kali tiba di sini. Sebagian besar meninggal karena kurangnya lingkungan yang sesuai. Kami berhasil bertahan hidup setelah menemukan tempat ini. Namun, tempatnya terlalu kecil. Ini benar-benar kecil dibandingkan dengan laut merah magma kita di masa lalu.
Jumlah kami berhenti meningkat setelah mencapai jumlah tertentu karena tidak ada cukup energi untuk menopang kami. Kami puas untuk mempertahankan sebagian kecil dari tempat ini dan memiliki kesepakatan dengan manusia di sini untuk terus tinggal di tempat ini. Kami wajib menjaga tingkat ke-17 dari Wargat Hall. Tempat ini disebut neraka api magma, dan inilah kisah kami. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan terkejut setelah mengetahui tentang bencana besar yang menimpa dunia biru ajaib seperti yang diriwayatkan oleh Huo Tian. Betapa menakutkannya ketika sebuah plane utama bertabrakan dengan planet lain. Dia merasakan ketakutan yang mendalam hanya dengan memikirkannya. Jika tiba suatu hari ketika benua Douluo mengalami bencana yang mengerikan, apakah benua Douluo dapat menahannya? Tidak ada yang bisa menjawabnya. Tang Wulin merasa kasihan pada klan Hos Api secara tidak sadar. Jadi, bagaimana Anda ingin kami membantu Anda? Tanya Tang Wulin.